Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang kewajiban dan hak penerima dan penggadai ya. Nah, ini materi yang penting ya kita pahami, karena memang ketika telah terjadi transaksi gadai ya, atau adanya jaminan yang diserahkan terhadap transaksi hutang piutang ataupun hutang jual beli, maka di situ ada kewajiban ya, dan ada juga hak yang melekat pada orang yang menerima barang jaminan, dan tetap orang yang memberikan barang jaminan tersebut atau penggadai itu juga tetap memiliki kewajiban dan juga hak. Jadi masing-masing itu memiliki hak dan kewajiban. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita lihat kembali ya, gadai itu secara sederhananya kita artikan sebagai harta yang dijadikan jaminan ya, atas hutang yang nilainya ini dijadikan pelunasan ketika tidak bisa melunasi oleh orang yang berhutang. Jadi posisinya adalah sebagai penjamin, sebagai penguat ya. Dalam artian ketika orang yang mempunyai hutang atau pembeli yang belum mampu melunasi pembayaran, dalam kondisi seperti itu, maka barang jaminan tadi dapat dijual ya. Kemudian dari penjualan itu dipakai untuk melunasi hutang yang ada. Nah, posisinya seperti itu ya, sederhananya seperti itu. Nah, ketika ada barang yang dijaminkan ataupun yang digadaikan, maka barang tadi ya secara fikih itu harus diserahkan kepada orang yang memberi hutang ya. Baik penguasaan secara utuh ya, dalam artian barangnya itu diserahkan, atau penguasaan secara hukum. Penguasaan secara hukum artinya dalam bentuk seperti misalnya surat kuasa, atau misalnya kalau tanah dalam bentuk surat tanah yang diserahkan kepada penerima gadai. Nah, orang yang menerima gadai atau orang yang memberikan hutang, dia mempunyai hak ya, atau dalam fikih itu ada hak-hak yang ditetapkan baginya. Pertama adalah menahan barang gadai ya. Jadi dia mempunyai hak untuk menguasai ya, bukan memiliki ya, menguasai barang gadai tersebut ya. Kenapa ya? Karena adanya barang gadai ataupun penjamin itu fungsinya adalah sebagai pengganti pelunasan ya. Nanti difungsikan, barang gadai itu nanti difungsikan untuk melunasi hutang tersebut. Artinya secara akal ya, ataupun secara logika, pelunasan tersebut tidak mungkin bisa dilakukan kalau barang yang digadaikan atau barang yang dijaminkan itu masih dikuasai oleh orang yang berhutang. Nah, ini yang pertama, yaitu menahan gadai, menahan barang gadai. Namun dalam hal ini ada perbedaan pendapat ya di kalangan ulama fikih. Mazhab jumhur ataupun mayoritas ulama mengatakan orang yang memberi gadai ya, itu tidak bisa meminta kembali barang gadai sampai hutang lunas, karena barang gadai telah mempunyai ikatan dengan pelunasan hutang. Jadi ini pendapat mayoritas itu, ketika satu barang itu sudah diserahkan sebagai jaminan, maka yang menyerahkan itu tidak bisa mengambil ya, atau tidak bisa meminta kembali barang tersebut sampai dia melunasi hutang ya. Artinya tertahan di situ, haknya itu kepemilikannya masih utuh ya, masih tetap, tapi hak dia untuk memanfaatkan, hak dia untuk menggunakan itu menjadi tidak melekat lagi pada dirinya karena statusnya sudah dijadikan barang jaminan. Nah, sementara dalam mazhab Syafi'i ya, ini kembali kepada definisi ya sebetulnya. Kalau kita kembalikan kepada definisi itu nanti kelihatan fungsi dari gadai itu ya.
Nah, dalam mazhab Syafi'i, gadai itu hanya berfungsi sebagai penguat ya, ataupun tausik ya. Maka menahan barang gadai itu tidak menjadi satu keharusan ya. Ini dalam mazhab Syafi'i seperti itu ya. Maka karena barang gadai itu tidak wajib ya, atau tidak harus diserahkan, maka begitu juga barang itu kalau sudah diserahkan bisa diminta lagi orang yang memberikan menjaminkan barang tersebut, dan ya bisa dikembalikan lagi ya. Apa dasar dalam mazhab Syafi'i? Ya. Dasarnya adalah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yughlaqu rahnu min sahibihi allazi rahanahu lahu ghanamuhu wa alaihi ghurmuhu. Jadi dalam hadis ini Nabi mengatakan rahan itu tidak boleh diiglak. Iglak itu dibatasi ya, aksesnya. Dibatasi untuk mengambil manfaat dari barang itu. Ya. Jadi pemilik dari barang gadai itu dia boleh mendapatkan manfaat dari barang tersebut, dan dia harus menanggung biaya dari barang yang digadaikan tersebut. Nah, jadi perbedaan ini muncul. Kalau mazhab jumhur itu jelas yang mengatakan secara logika, karena barang jaminan itu nanti fungsinya adalah sebagai pelunasan, maka barang itu harus diserahkan ya. Tidak boleh tetap berada pada pemilik barang tersebut, karena ketika mau dijadikan pelunasan sementara barang itu tersebut masih dimiliki ya oleh pemilik pertama, itu tidak bisa dilakukan ya. Ini yang pertama ya. Jadi menahan barang gadai ya, walaupun dalam dalam tadi ada perbedaan pendapat ya. Yang kedua, hak dari penerima gadai itu adalah mendapatkan bayaran dari penjualan barang gadai ketika pemberi gadai tidak mampu melunasi hutangnya. Nah, ini jelas ya, karena memang fungsi dari gadai itu kan seperti itu ya. Sebagai jaminan tadi ya, sebagai tausik tadi seperti itu. Jadi ketika orang yang meminjam uang ya, atau orang yang membeli barang tidak mampu melunasi, maka barang tadi kemudian dijual ya. Nah, penerima gadai mendapat prioritas dibanding kreditor lainnya terhadap nilai barang gadai. Maksudnya begini ya, maksudnya ketika barang yang digadaikan itu dijaminkan atas beberapa hutang ya. Nah, maka di sini prioritasnya itu adalah orang yang menerima gadai ya, artinya yang menguasai barang tadi, dia mendapatkan prioritas ya. Kenapa ya? Karena dia menjaga barang tersebut. Ini yang pertama ya. Selanjutnya adalah hak pemberi gadai. Nah, pada prinsipnya ya, barang atau harta itu ya tidak boleh dibiarkan tanpa dimanfaatkan. Nah, ini prinsip dalam agama itu kan seperti itu ya. Tidak boleh barang itu dibiarkan begitu saja. Tidak boleh dibiarkan menganggur. Makanya dalam beberapa literatur fikih kita menemukan bahwa harta anak yatim itu harus dikelola agar tidak berkurang ya dengan adanya pengurangan zakat. Nah, seperti itu. Nah, maka prinsipnya juga seperti itu ya terhadap barang gadai. Nah, tetapi siapa yang berhak memanfaatkan barang ya, ketika satu barang sudah digadaikan? Misalnya Bapak punya hutang, kemudian Bapak jaminkan motor. Ini yang berhak memanfaatkan siapa? Nah, tentu secara prinsip yang berhak untuk mendapatkan manfaat dari barang itu adalah pemilik asli ya, orang yang menggadaikan barang itu, karena dia adalah pemilik ya. Nah, namun dalam hal ini ada perbedaan pendapat ya, tentu di kalangan pendapat mayoritas ulama mengatakan pemberi gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai
ya, kecuali dengan izin penerima gadai dan sebaliknya. Ya. Jadi kalau mayoritas ulama, misalnya Bapak sudah menggadaikan motor, boleh Bapak memanfaatkan barang tadi, tapi izin dulu. Ya. Sama juga yang pemilik juga seperti itu ya. Karena memang ketika barang tersebut statusnya digadaikan, itu apa bahasanya ya? Secara kepemilikan tidak hilang ya dari pemilik asli, tetapi juga secara hak pemanfaatan pemilik tadi dia sudah tidak berhak secara utuh ya, karena terikat dengan adanya gadai tadi ataupun jaminan tadi. Ini pendapat jumhur ya. Sementara dalam mazhab Maliki mengatakan tetap boleh walaupun penerima gadai, tetap tidak boleh ya walaupun penerima gadai memberi izin ya, dan membatalkan akad gadai. Jadi kalau misalnya ini pendapat dalam mazhab Maliki ya. Jadi misalnya kalau Bapak menjaminkan motor, lalu kemudian Bapak pakai motor tadi, maka secara otomatis akad gadai itu terbatal ya secara otomatis. Karena Malik ini tegas ya. Jadi hal-hal yang bisa mengurangi nilai barang jaminan itu mereka tidak terima. Ya. Kemudian dalam mazhab Syafi'i, adapun dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa pemberi gadai tetap ada hak manfaat barang gadai. Ya. Ya, seperti menempati, mengendarai, memakai ataupun menjadikan alat pengangkutan. Nah, ini karena tadi ya, karena kalau kita kembalikan kepada definisi dalam mazhab Syafi'i, yang namanya gadai itu hanya posisinya hanyalah atau statusnya hanyalah sebagai tausik. Ya, hanyalah sebagai tausik ataupun penguat ya. Nah, ini hak ya. Jadi kalau penerima gadai, dia mempunyai hak untuk menahan barang gadai, dia mempunyai hak untuk mendapatkan bayaran ya atas penjualan barang gadai tadi. Sementara pemberi gadai, dia berhak untuk memanfaatkan barang gadainya ya. Tetap walaupun barang tersebut statusnya dijadikan jaminan, dia tetap memiliki hak ya. Tapi tadi ya, kalau ada sedikit perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan harus izin dulu ya, seizin dengan penerima gadai. Ada yang tidak mewajibkan harus adanya izin. Kemudian selanjutnya adalah kewajiban pemberi gadai. Nah tadi itu hak ya. Hak itu kan artinya sesuatu yang boleh mereka peroleh. Nah sekarang kewajiban. Kewajiban ini artinya yang harus mereka lakukan. Ya, yang harus mereka lakukan. Pertama adalah biaya barang gadai. Ya. Jadi orang yang menggadaikan misalnya, orang yang menggadaikan barang yang mempunyai biaya pemeliharaan, misalnya binatang ya, sapi, binatang ternak misalnya. Nah itu dia harus menanggung biaya barang gadai tadi. Kenapa? Karena pemberi gadai itu adalah pemilik asli, ya, sohib ya, sohibul mal. Nah syariat ya ataupun fikih itu menetapkan biaya dan keuntungan barang tetap untuk penggadai ya, untuk pemberi gadai. Ya tadi seperti berdasarkan hadis yang Bapak bacakan di awal tadi ya. La yughlaqur rahnu min sahibihi allazi rahanahu lahu ghanamuhu wa alaihi ghurmuhu. Nah, itu jelas ya. Nah, namun dalam hal ini lagi-lagi ada perbedaan terkait ya, perbedaan di kalangan ulama terkait dengan biaya ini. Mazhab Hanafi mengatakan biaya dibagi antara pemberi dan penerima gadai. Biaya utama dibebankan kepada pemberi, biaya pemeliharaan kepada penerima. Biaya utama dibebankan kepada pemberi ya, artinya pemilik asal. Sementara biaya pemeliharaan dibebankan kepada penerima. Contoh ya. Contoh misalnya makan, minum, dan upah penggembala. Nah, ini dibebankan kepada ini dalam mazhab Hanafi ya, dibebankan kepada penerima gadai.
Sementara yang menggadaikan itu dia mempunyai kewajiban untuk terkait dengan biaya tempat, penjaga ya. Ya. Jadi yang menanggung makanan, minum, dan upah penggembala itu adalah yang memberikan gadai. Sementara yang menerima gadai dia wajib menyediakan tempat ya, kemudian dan juga biaya tempat ya, tempat dan biaya-biayanya. Nah, ini dalam mazhab Hanafi. Sementara pendapat mayoritas ulama mengatakan semua biaya dibebankan kepada pemberi gadai. Nah, ini kalau barang tersebut atau barang yang dijadikan jaminan itu memang memerlukan biaya pemeliharaan. Nah, tapi kalau misalnya barang itu tidak memerlukan biaya seperti tanah, lahan, atau kalau rumah mungkin ada ya tapi tidak terlalu besar, maka itu semua dibebankan kepada pemberi gadai. Ini pendapat mayoritas ya. Dan pendapat mayoritas ini lebih kuat ya. Kenapa ya? Karena tadi ya berdasarkan hadis tadi ya. Kemudian yang kedua adalah kewajiban yang kedua terhadap pemberi gadai itu adalah menjual barang gadai. Ya. Jadi pemberi gadai yang menjual barang karena statusnya sebagai pemilik. Ya. Jadi yang menjual barang itu siapa? Bukan orang yang memberi hutang, tapi yang menjual barang itu adalah orang yang berhutang tadi. Ya, ini kan banyak misalnya di prakteknya ya, di pegadaian itu banyak yang salah ya. Jadi misalnya kita berhutang ke lembaga misalnya kreditor ya, ataupun lembaga pinjaman uang, lalu kita menggadaikan rumah kita, lalu kemudian kita gagal bayar. Nah, dalam prakteknya itu yang menjualkan barang tadi ya, atau menjualkan rumah yang kita jaminkan, itu bukan kita ya, tapi pihak bank ya, ataupun pihak lembaga pemberi pinjaman tadi. Nah, ini secara praktiknya tidak tepat ya. Kenapa ya? Karena gadai ya, ataupun ketika satu barang itu dijaminkan, itu tidak memindahkan kepemilikan ya. Maka ketika barang itu harus dijual untuk melunasi hutang, yang berhak menjual ya, atau yang punya kewajiban menjual adalah pemilik ya, ataupun yang memberikan gadai. Ya. Nah, adapun dalam kondisi misalnya orang yang meminjam tadi tidak mau menjual. Nah, ini pengecualiannya. Maka dalam kondisi ini hakim ya, atau kalau kita mungkin pemerintah ya, atau mahkamah misalnya, atau pengadilan ya, nah, itu bisa memaksa ataupun memerintahkan kepada penghutang tadi untuk menjual barang gadai tersebut. Nah, ini memang sedikit ya bedanya, tapi kita harus pahami ya konsep-konsepnya. Nah, selanjutnya adalah syarat kepemilikan barang gadai. Jika disyaratkan dalam akad ya, barang gadai menjadi milik kreditor ketika jadi tempo, maka ini terhitung sebagai syarat fasid ya, atau syarat yang tidak berlaku ya. Maksudnya begini, jika misalnya kita berhutang, kemudian dalam hutang tersebut kita menjaminkan sesuatu, dan dalam perjanjiannya kita mengatakan jika saya tidak mampu melunasi, maka barang ini menjadi milik ya, orang yang memberi hutang tersebut. Maka ini syarat ya, ataupun perjanjian ini secara fikih adalah syarat yang fasid ya, syarat yang terbatal secara otomatis, terbatal secara hukum. Karena tadi status dari gadai itu tidak memindahkan kepemilikan ya, walaupun satu barang itu tergadai ya, atau dijadikan jaminan, tetap la yulaku rahnu ya min sahibihi. Barang gadai itu tidak boleh diputus aksesnya ya.
pemilik barang yang asli itu tidak boleh diputus aksesnya terhadap barang yang sudah digadaikan. Nah, ini ketentuan dalam hadisnya seperti itu. Selanjutnya adalah kewajiban penerima gadai. Nah, kalau tadi pemberi gadai ya, pemberi gadai dia wajib membiayai kalau ada misalnya biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan dan lain sebagainya. Kemudian dia wajib menjual barang ketika dia tidak mampu melunasi hutangnya ya, sesuai dengan perjanjian. Nah, sekarang penerima gadai, apa kewajiban dia? Pertama adalah memelihara barang gadai ya. Jadi ini karena ini amanah ya. Jadi ketika satu barang itu diserahkan, maka dia mempunyai kewajiban untuk menjaga barang tersebut. Ya. Nah, bagaimana ketika terjadi kerusakan? Ya, terjadi kerusakan terhadap barang yang digadaikan. Ya, barang yang dijaminkan tadi mengalami kerusakan. Itu siapa yang menanggung? Dalam mazhab Hanafi, penerima gadai menanggung kerusakan barang gadai sebatas jumlah hutang. Selebih itu statusnya adalah amanah. Ya. Sedangkan jumhur ya ataupun mayoritas ulama mengatakan barang gadai adalah amanah. Statusnya adalah amanah, adalah kepercayaan. Maka penerima gadai itu hanya mengganti ataupun mengurangi dari jumlah hutang. Ya. Jika terjadi karena kesengajaan atau kelalaian. Ya. Jadi mayoritas ulama itu membedakan ya antara kerusakan ya, antara kerusakan ataupun berkurangnya nilai barang tersebut yang terjadi karena adanya unsur kesengajaan ataupun yang terjadi karena di luar kendali dari penerima barang. Ya. Kemudian kewajiban yang selanjutnya dari penerima gadai itu adalah mengembalikan barang gadai. Nah, kapan dia wajib mengembalikan barang gadai? Pertama, ketika berakhirnya hutang ya. Baik dengan cara ibro, misalnya ibro itu kan menganggap lunas ya. Ibro itu kan melepas ya bahasanya. Misalnya Bapak punya hutang, Bapak punya hutang dengan seseorang, lalu seseorang mengatakan sudah hutang kamu lunas. Nah, ini ibro namanya. Atau misalnya hibah ini lebih kurang sama, tapi akadnya yang pernyataan dalam akadnya itu saja yang membedakan. Jadi kita mengatakan saya hibahkan hutang saya kepada kamu. Atau pelunasan ya, ketika kita melunasi hutang maka barang jaminan wajib dikembalikan. Atau hiwala ini pemindahan hak penagihan hutang ya. Misalnya Bapak punya hutang dengan si A, sementara si B punya hutang dengan Bapak. Lalu Bapak bilang hutang saya silakan ditagih kepada si B, sementara si B itu sudah selesai hutangnya dengan saya. Nah, ketika terjadi hiwala seperti ini, maka barang yang Bapak gadaikan tadi itu wajib dikembalikan. Nah, artinya apa? Artinya transaksi hutang piutangnya sudah tidak lagi atau sudah selesai dengan Bapak berpindah dari si A, antara si A dan si B tadi. Kemudian yang kedua adalah akad gadai berakhir ya. Misalnya barang gadai diserahkan kepada pemberi gadai, atau pembatalan gadai dari penerima gadai, atau misalnya barang gadainya habis rusak, atau misalnya barang gadainya disewakan. Jadi kalau yang pertama itu karena hutangnya yang selesai, nah yang kedua ini adalah gadainya yang selesai. Misalnya bisa dengan cara pembatalan ya. Pembatalan itu misalnya ada yang berhutang dengan Bapak, dia menjaminkan motor, lalu Bapak bilang udah nggak apa-apa, pegang aja motornya. Nah, berarti gadainya selesai ya. Tidak ada lagi jaminan, keterikatan jaminan ataupun gadai dalam transaksi tersebut. Oke, sedikit lagi teknik pengembalian barang gadai.
Pemberi gadai melunasi terdahulu hutangnya ya. Lalu penerima gadai mengembalikan barang gadai. Karena hak penerima gadai adalah pelunasan dan hak pemberi gadai terhadap barang tergantung kepada pelunasan. Jadi tekniknya ya, bagaimana cara pengembalian barang itu? Yang pertama harus terjadi adalah pelunasan hutang. Ya. Jadi setelah hutang dilunasi baru kemudian barang gadai itu diserahkan kembali. Kenapa? Karena kembalinya barang gadai itu terkait dengan pelunasan. Selagi pelunasan belum terjadi, maka pengembalian barang belum bisa dilakukan. Yang pertama. Kemudian jika pemberi gadai membayar sebagian, maka pemberi gadai tetap menahan barang gadai. Karena barang gadai prinsipnya tidak bisa dibagi. Ya, jadi satu dia. Misalnya kalau seseorang itu punya hutang 10 juta dan dia menggadaikan motor. Nah itu tidak bisa kemudian kalau dia sudah bayar setengah lalu kita serahkan misalnya rodanya saja misalnya. Atau diserahkan sepenuhnya ya. Karena kalau misalnya diserahkan sepenuhnya berarti otomatis gadainya batal. Jadi dalam situasi si peminjam itu baru membayarkan separuh, maka barang gadai tadi itu tetap ditahan. Kemudian pertambahan pada barang gadai, pertambahan nilai ya. Maksudnya begini, contohnya kalau pertambahan nilai ini biasanya pada hewan ternak ya. Misalnya hewan ternaknya menghasilkan susu ya, atau hewan ternaknya misalnya beranak pinak misalnya. Kalau setahun kan misalnya bisa berapa anaknya. Nah ini bagaimana statusnya? Mazhab Hanafi mengatakan semua pertambahan yang terhasil dari barang gadai secara langsung adalah bagian dari barang gadai itu. Baik menyatu ya seperti buah, susu, bulu ataupun terpisah seperti anak. Tetapi jika pertambahan dari faktor luar seperti upah sewa maka tidak masuk gadai. Nah, kalau mazhab Hanafi ini dia membedakan. Jadi kalau misalnya masih terhasil dari barang gadai secara langsung ya. Seperti tadi misalnya kita menggadaikan pohon ya. Lalu ada buahnya. Nah, berarti buahnya itu bagian dari barang gadai tersebut. Yang artinya pemilik atau orang yang berhak memiliki barang tadi adalah pemilik ya dari pohon itu. Nah, sementara mazhab Syafi'i mengatakan jika menyatu termasuk gadai, jika terpisah tidak termasuk gadai. Seperti susu, bulu anak. Ya, maka debitor berhak terhadap hal-hal tersebut. Kalau yang menyatu ini maksudnya daging ya misalnya ketika misalnya kita menggadaikan sapi ya selama 2 tahun lalu ya dalam kurun waktu 2 tahun itu kan sapinya menjadi besar. Nah maka siapa yang berhak atas pertambahan nilai tadi? Nah menurut mazhab Syafi'i itu haknya debitor ya atau haknya orang yang memberikan gadai. Nah agak berbeda nih mazhab Hambali ini, Mereka mengatakan semua pertambahan baik menyatu, terpisah karena faktor luar statusnya tergadai ya. Statusnya tergadai pada kreditor ya. Jadi mereka mengatakan penambahan nilai tadi itu tergantung dengan kreditornya. Kemudian menambah barang gadai atau hutang. Menambah barang gadai maksudnya adalah misalnya awalnya kita menggadaikan 1 buku, lalu menyerahkan lagi 1 buku. Nah, menurut jumhur ulama ini boleh karena menambah kekuatan akad. Nah, sementara menambah hutang ini ada 2 pendapat. Yang pertama adalah mengatakan tidak boleh. Konsekuensinya adalah menggadaikan karena ya menggadaikan barang yang tergadai kan tidak bisa ya.
Sesuatu yang sudah digadaikan tidak bisa digadaikan untuk hutang yang selanjutnya. Namun ada juga yang mengatakan boleh ya. Jadi penambahan hutang itu membatalkan akad yang pertama. Lalu dibentuklah akad baru dengan gadai barang terhadap dua hutang. Nah, ini apa ya, main logikaan ya seperti ini. Ya, jadi ada memang yang mengatakan tidak boleh, ada juga yang mengatakan boleh. Ini fatwa MUI nomor 25 ya, tahun 2002 mengatakan ini ada beberapa poin ya yang kita harus pahami. Mungkin sebagai ringkasannya, kalau dari tadi agak banyak sekali yang harus kita coba pilah-pilah ya. Nah, ini sudah ringkas ya. Yang pertama adalah murtahin mempunyai hak untuk menahan marhun ya, sampai semua hutang dilunasi. Yang kedua adalah marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Jadi barang yang digadaikan maupun pemanfaatan, hak memanfaatkan itu tetap miliknya orang yang menjaminkan barang tersebut ya. Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin. Nah, tadi ini pemanfaatan barang oleh penerima gadai. Misalnya lahan kalau dijaminkan, boleh tidak lahan itu dimanfaatkan oleh yang memberi hutang. Nah, dalam fatwa MUI ya nomor 25 ini ya tahun 2002 ini itu mengatakan boleh. Tapi harus ada izin dari pemberi jaminannya. Tentu dengan ketentuan ya, dengan ketentuan tidak mengulangi nilai marhun. Dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Jadi ya tidak boleh melebihi itu ya, melebihi biaya perawatan dan pemeliharaannya. Kenapa? Karena kalau misalnya lebih dari itu ya dikhawatirkan menjadi pintu terjadinya riba. Riba itu kan artinya tambahan ya, tambahan yang diperoleh tanpa adanya kompensasi. Ya. Artinya kalau misalnya kita meminjamkan 1 juta, lalu kita menerima pas pelunasannya 1.200.000, berarti 200 itu kita dapatkan atau kita peroleh tanpa adanya kompensasi, tanpa adanya sesuatu yang kita kerjakan, dan ini riba ya. Termasuk tadi ya, kalau misalnya motor kita manfaatkan ya, atau misalnya hewan ternak kita manfaatkan melebihi dari biaya sebagai pengganti dari biaya pemeliharaan, melebihi misalnya, maka itu memang dikhawatirkan akan menjadi riba. Kemudian yang ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin. Sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. Nah, ini mazhab fatwa MUI ini longgar dia ya. Dia mengatakan pemeliharaan ya ataupun penyimpanan barang itu pada prinsipnya adalah kewajiban rahin ya. Namun untuk lebih memperkuat ya, maka rahin itu bisa diserahkan kepada murtahin. Sementara rahin ataupun pemilik asli dari barang itu dia memberikan bayaran ya untuk upah ya, atau biaya ya, untuk menutupi biaya. Selanjutnya yang keempat ini terkait dengan penjualan marhun. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya. Jadi memang ada ya namanya muamalah ya, ada tahapan-tahapan. Kemudian yang kedua adalah apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual atau dieksekusi melalui lelang ya, sesuai dengan syariah. Kemudian hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan. Jadi dari misalnya kalau yang dijaminkan itu rumah ya, maka harga ya ataupun uang yang diperoleh dari penjualan rumah tadi itu digunakan untuk melunasi ya, digunakan untuk mengganti biaya pemeliharaan, digunakan juga untuk
biaya penjualannya. Karena penjualan itu kan ya kadang melibatkan orang-orang lain gitu yang tentu ada biayanya biasanya. Kemudian poin yang keempatnya adalah kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin. Maksudnya kalau hutang itu nilainya 200 juta sementara rumah yang dijaminkan terjual 300 juta, maka yang lebihnya itu kembali kepada rahin. Ya, artinya apa? Artinya harus ada transparansi, keterbukaan. Berapa rumah tersebut berhasil dilelang. Kalau memang 300 juta, sementara hutangnya 200 juta, maka 100 juta itu harus diberikan. Karena itu adalah hak dari pemilik barang. Sementara sebaliknya ya, kalau kurang, ya nilai hutangnya 200 juta, terjualnya 190, berarti peminjamnya ya itu masih memiliki tanggungan 10 juta untuk dia lunasi. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kewajiban ya, dan hak penggadai. Pertama adalah biaya ya, menjual barang gadai, melunasi hutang, manfaat dan pertambahan barang gadai. Ya, penerima gadai dia mempunyai kewajiban untuk menahan barang gadai, ya, meminta pelunasan hutang, kemudian pelunasan hutang dari barang gadai ya. Sementara kewajibannya adalah memelihara barang gadai yang ditahan. Nah, ini mungkin ya materi kita pada hari ini terkait dengan kewajiban dan hak penerima dan penggadai. Ringkasnya terkait dengan hal ini bisa kita merujuk kepada Fatwa MUI nomor 25 ya. Fatwa MUI nomor 25 tahun 2002. Itu sudah lengkap sekali ya. Meringkas dari detail yang sudah Bapak sampaikan tadi. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.